Jadi kita cocok untuk di segala bidang, segala kondisi. Sedangkan untuk menanam motor Kawasaki sendiri itu bagian kunci stangnya dia lebih kuat karena udah banyak yang terjadi yang datang ke dealer untuk dandan di bagian kontak motornya itu banyak dia lebih baik rusak daripada kunci stangnya lepas gitu. Jadi lebih kuat untuk di bagian kunci seperti itu, Mbak. Halo, selamat malam. Ketemu lagi di Bincang Otomotif. Hari ini saya sudah bersama Mas Ferdi dari PT Sumber Trada Motor selaku dealer dari Kawasaki. Halo, Mas. Halo. Iya, apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Iya. Nah, Mas, sebelum eh, saya mulai ya, ini kan saya juga baru pertama kalinya ya ketemu sama Mas dan mungkin belum ada yang kenal sama Mas. Ini Mas ini di Kawasaki ini sebagai apa, Mas? Oke, jadi perkenalan dulu ya, saya Ferdi Agustiawan, saya adalah sales di PT Sumber Trada Motor, dealer Kawasaki untuk wilayah Lampung dan Bengkulu. Oke, ya. Ini dealernya alamatnya ada di mana, Mas? Kita ada di Raja Basah di Gedung Menang, Jalan Jet Alfa Gerala nomor 83. Oh, oh yang mau deket-deket ke arah museum itu bukan ya? Ya, dekat arah museum, kalau dari arah Kedaton itu sebelah kiri. Ya, oke. Kita kita langsung aja Mas ya. Dari obrolan kita tadi katanya di Kawasaki ini lagi ada motor terbaru ya Mas ya di tahun ini ya. Iya, Iya, boleh tahu nggak Mas itu motornya apa itu? oke, jadi kalau untuk tipe motor Kawasaki di tahun ini ada KLX 230. Sebenarnya KLX 230 itu sudah ada sejak tahun lalu, namun untuk tahun 2022 banyak upgrade-nya, terutama di bagian desain, bagian shock, dan di bagian lampu dan tampilan digitalnya. Iya. Jadi dari wilayah kemudinya, KLX 230 sudah menggunakan instrumen digital. Panel ini terdapat seperti speedometer, terus odometer, buat trip meter, pengukur bensin, dan jam dan indikator lampu. Sedangkan kalau kita melihat dari KLX sebelumnya itu baru speedometer saja. Sedangkan untuk KLX 230 di tahun ini dia sudah panel digital dan lampunya juga udah lampu digital untuk tahun 2022 ini. Iya. Selain itu, apalagi nih Mas keunggulan dari si motor ini Mas? Jadi yang para pecinta Kawasaki wajib nih untuk punya motor ini gitu. Jadi untuk kalau kita bicara keunggulan, kita bandingkan saja dengan KLX BF Extreme ya, Mbak. KLX BF Extreme 150 dan KLX 230 itu hampir terlihat sama, namun ada perbedaan-perbedaannya. Seperti yang saya sebutkan tadi, satu kalau KLX 150 kan dia masih digital biasa, lampunya juga belum LED, sedangkan untuk yang 230 dia sudah LED dan shock bagian depan sudah outsider dan ukurannya sangat jumbo, lebih besar, hampir 2 kali lipat dari KLX 150. Dan untuk tampilan juga untuk KLX 230 ini lebih keren ya, dia lebih tinggi dan sudah memainkan warna corak perpaduan seperti KLX 230 yang tipe trail itu ada warna merah dan perpaduan ada juga warna hijaunya. Sekarang untuk 230 juga ada beberapa tipe. Yang pertama untuk tipe trailnya itu ada 2 tipe, untuk KLX 230 standar dan KLX 230 SE. Lalu ada juga KLX 230 SM standar dan SM SE-nya. Jadi tinggal minatnya di bagian tipe trailnya atau untuk supermotonya. Jadi lengkap untuk pilihan-pilihan dari KLX 230 yang bisa dipilih langsung oleh pihak konsumen. Iya. Itu kan tadi kan ada beragam ya Mas ya tipenya itu ada perbedaannya nggak itu Mas dari tipe-tipe itu? Ada. Jadi kalau untuk perbedaan seperti KLX 230 standar dengan KLX 230 SE hampir sama juga dengan supermoto. Ada tipe standarnya dan ada tipe SE-nya.
Itu kalau kita lihat secara perbedaan, pertama yang paling mencolok di ya, Oke. Halo Mas. Halo Mas Ferdi. Apa? Ini ya Bang ya. halo maaf, tadi wifi-nya gangguan Mbak. Iya. Oke. Sampai mana Boleh tadi? lanjut, boleh diulang nggak Mas tadi itu apa itu perbedaannya itu dari tipe-tipe tadi? Oke, jadi untuk perbedaan untuk KLX baik yang trial maupun yang XM itu kan ada tipe standar dan ada juga tipe SE. Jadi kalau untuk tipe standar itu yang paling mencolok dari segi warnanya. Kalau yang dilihat di layar kaca ini dia untuk tipe SE, untuk stoknya kan dia warna keemasan dan sudah banyak varian warnanya, dia sudah mainin corak. Sedangkan kalau untuk yang tipe standar sok depannya dia masih warna silver dan warnanya masih monoton seperti warna Kawasaki, dia masih warna hijau seperti itu. Dan kedua untuk tampilannya juga untuk yang tipe SE dia sudah ada handguard, terus bagian pelindung mesin dan di bagian pelindung bodinya. Sedangkan untuk tipe standar dia masih polosan aja. Kalau secara mesin dia sama, cuman perbedaannya di situ dan kualitas di bagian velg lebih ada perbedaan. Itu kalau untuk secara perbedaan kalau yang tipe standar maupun yang tipe SE-nya. Iya. Harga dari masing-masing tipe ini berapa ini Mas? Beda nggak? Beda. Kalau untuk KLX yang 230 standar itu harganya 52, sedangkan untuk yang tipe SE-nya itu harganya 57.500. Jadi untuk tipe standar dan ABS ini perbedaannya hampir ABS SE hampir 5 jutaan. Sedangkan untuk yang Supermoto lebih mahal daripada KLX. Untuk yang tipe standarnya saja dia 57, sedangkan untuk tipe SE-nya itu 59.500. Iya. Itu untuk Lampung ya, kita setiap wilayah OTR-nya beda-beda. Untuk wilayah Bengkulu OTR-nya beda, untuk wilayah Lampung OTR-nya beda. Oke. Itu tadi yang Mas sebutin itu untuk OTR Lampung ya Mas ya? Untuk OTR Lampung. Secara untuk pembelian juga kita bisa melalui cash ataupun kredit. Kalau kredit kita ada seperti melalui leasing maupun melalui bank. Iya. Nah Mas, itu semua tipe-tipe ini itu ada ini nggak Mas? Maksudnya sudah ready nggak atau harus inden dulu? Ready untuk kita untuk produk kebetulan ready ada banyak. Kalau untuk saat ini stok saat ini untuk Lampung dan Bengkulu untuk KLX-nya itu masih ada sekitar 10 unitan. Dan untuk Supermotonya masih ada sekitar 9 atau 8. Iya. Jadi kalau mau beli langsung aja ke dealer Sumber Trada ya Mas ya yang di Gedung Meneng ini ya? Bisa langsung datang ke dealer, bisa juga kita langsung antar ke rumah juga nggak apa-apa. Karena kan wilayah mungkin jauh seperti mungkin Lampung Barat, jauh mau ke dealer bisa langsung by phone aja dengan sales kepercayaan mereka. Nanti tinggal kita langsung antarkan saja mobilnya ke rumah. Iya. Nah Mas, motor ini Mas ya, itu cocok untuk dijalankan di medan yang seperti apa itu Mas? Kalau untuk motor KLX 230 ini cocok semua untuk di jalan apapun Mbak, karena ada dua tipe tadi. Jadi kalau untuk di arah perkotaan kita lebih anjurkan untuk menggunakan KLX 230 SM Supermotonya, dan sedangkan untuk di daerah yang masih jalan tanah kita lebih sarankan untuk yang tipe trailnya. Jadi kita sudah ada tempat ataupun motor yang cocok untuk wilayah jalan aspal udah ada yang Supermoto, untuk wilayah yang masih jalan udah ada trailnya.
Jadi kita cocok untuk di segala bidang, segala kondisi. Iya, jadi tinggal dipilih aja Mas, ini motor ini mau dipakai untuk di medan yang seperti apa Mas ya? Gitu. Jadi kalau misalnya perkotaan biasanya belinya dia tipe supermoto, sedangkan untuk anak kabupaten dia lebih banyak pembelinya menggunakan pelek yang tipe trailnya karena melihat medannya masing-masing gitu. Iya. Nah, untuk konsumsi bahan bakarnya nih Mas, nah ini yang termasuk yang sering ditanyakan ya, ini motor ini boros nggak gitu? Jadi kalau untuk konsumsi bahan bakarnya standar sih Mbak, hampir sama dengan Kalek 150, cuman agak boros sedikit karena untuk Kawasaki kalau cc-nya dia udah di atas 200 cc dia sudah menggunakan injeksi. Sedangkan untuk yang masih di bawah 200 cc dia masih karbu. Jadi untuk bahan bakar stabil irit sih karena dia menggunakan injeksi itu tadi. Iya, jadi bahan bakarnya irit karena menggunakan injeksi, ya. Beda dengan untuk Kalek yang di bawah, yang cc-nya di bawah 200 kan dia masih menggunakan karbu seperti Kalek 150 dan Kalek 140. Iya. Nah, ini motor ini menyasar ke segmen mana sih, Mas? Untuk target pasar ya Mbak ya? Ya, jadi kalau untuk kita bicara target pasar, kita lebih, kalau kita lihat dari penjualan, itu lebih banyak kalau untuk tipe trailnya kita lebih menyasar ke daerah kabupaten. Sedangkan untuk tipe supermotonya itu daerah perkotaan seperti daerah Bandar Lampung dan kota metro. Kalau untuk trailnya itu lebih banyak, kalau kita review dari penjualan, bulan ini saja itu lebih banyak ke daerah Lampung Timur dan daerah Waikana. Oh, enggak. Maksud aku gini, ini menyasar ke segmen mana? Maksudnya anak muda kah atau orang yang sudah dewasa gitu? Oke, kalau untuk segmen situnya kita lebih random ya Mbak ya. Jadi orang dewasa ada, orang yang masih anak muda juga ada. Tapi kalau kita ngelihat dari daftar pembeli untuk tipe supermoto itu lebih ke anak muda, anak-anak kuliahan biasanya, anak SMA itu lebih ke supermotonya. Sedangkan kalau untuk tipe trailnya lebih ke orang dewasa, mereka kegunaannya seperti untuk ladang dan untuk trail, untuk di jalan tanah gitu. Sedangkan untuk supermoto kan lebih keren karena tampilannya juga lebih simple dan lebih mantap gitu kan untuk di daerah perkotaan. Iya. Nah Mas, selain itu motor ini punya nggak masih teknologi gitu atau keunggulan itu yang tidak dimiliki oleh motor lain? Oke, kalau untuk keunggulan dia lebih di mesin sih Mbak ya. Kalau secara tampilan ya hampir sama, cuma beda di corak warna saja. Seperti kita lihat kompetitornya seperti CRF kalau ada di Honda, untuk di Yamaha itu ada WR. Secara tampilan hampir sama, cuman kita lebih unggulnya di bagian mesin saja, ketahanan mesinnya saja. Kan kalau untuk kita bicara perbedaan ketahanan, yang mungkin pasti setiap orang lebih mengunggulkan produknya, itu nanti tinggal konsumennya dia pilih produk terbaiknya apakah Kawasaki atau produk lain. Tapi kalau kita lebih mengutamakan keunggulan dari ketahanan mesinnya Mbak, karena bahan interior mesinnya itu lebih kuat dengan produk-produk lainnya. Oke, jadi nggak cepet ini Mas ya, nggak cepet rusak dan tidak mudah ketemu masalah-masalah yang biasa ditemui sama motor lain ya. Dia lebih ketahanan di mesinnya karena dari berdirinya saja Kawasaki kan rata-rata ori semua. Dengan kalau untuk yang produk editor lain kan produknya juga banyak dijual di toko-toko, sedangkan untuk Kawasaki lebih banyak di dealernya untuk produknya. Sedangkan untuk toko-toko banyak yang ready. Karena memang produknya rata-rata harus ori semua Mbak, sehingga ketahanan mesinnya lebih kuat. Iya. Nah Mas, ini tersedia berapa warna nih Mas untuk motor ini? Untuk warna dia ada 3 warna untuk setiap tipenya, jadi ada 6 ya. Untuk KLX dia ada warna hijau, yang tipe standarnya dia ada warna hijau, sedangkan untuk yang tipe ABS-nya dia ada warna merah dan ada warna kuning. Sedangkan untuk supermotonya dia ada 3 warna juga, untuk yang standarnya dia ada warna hijau juga, dan untuk yang tipe SE-nya dia ada warna hitam dan warna hitam dengan perpaduan kuning. Jadi ada 6 warna sesuai tipe dengan harga UTR yang berbeda-beda tadi.
Mm-mm. Iya. Nah Mas, kalau kita beli motor ini nggak itu dapat garansi nggak gitu? Ada garansinya. Untuk garansi kan kita juga ada gratis servis tuh. Secara Mm-mm. tidak langsung pada saat servis kita akan dicek kembali motornya apakah ada kendala atau tidak. Untuk garansi kita masih berlakukan sekitar 1 tahun, Mm-mm. sehingga makanya kalau untuk konsumen saya disarankan pada saat pembelian motor pada jalan sekitar 1 bulan pertama atau 2 bulan pertama jangan diotak-atik dulu. Kebanyakan kan anak muda ini baru beli knalpotnya udah diganti, terus udah dimodif-modif gitu, sehingga pada saat ada kerusakan nggak bisa diklaim. Jadi kalau baru beli enakan masih bawaan dealer, sehingga kalau ada sesuatu yang terjadi terkendala di mesin atau di bagian apa, kita bisa masuk klaim ke dealer untuk garansinya. Mm-mm. Ya sorry tadi garansinya itu untuk apa aja Mas? Mungkin kerusakan apa gitu, ada batasannya nggak? Lebih ke mesinnya sudah. Jadi Mm-mm. untuk di bagian mesin, kalau misalnya ada kerusakan kendala apapun, maka pihak dealer akan kembali memperbaiki. Mm-mm. Kalau untuk bagian bodi dan lain sebagainya itu untuk pembelian kredit, biasanya ada asuransi bagian kreditnya. Tapi kalau untuk pembelian cash itu hanya ada garansi untuk di bagian mesinnya saja. Oke. Itu berlaku berapa tahun itu Mas? Garansi itu? Untuk garansinya kita berlaku sampai 1 tahun. Mm-mm. Sampai 1 tahun. Itu kalau untuk spare part, nah ini gimana? Ada ini nggak? Ada mungkin ada garansinya atau mungkin ada gratis spare part atau gimana? Jadi kalau untuk spare part dia biasanya kan kita dandan di dealer nih. Misal kalau udah didandan ada dikasih waktu sekitar 2 sampai 3 hari, apabila ada kendala bisa balik lagi ke dealer. Jadi Mm-mm. dikasih waktu, namanya memang nggak lama, hanya 2 sampai 3 hari saja. Karena kan kalau untuk barang spare part gitu kalau udah dipasang otomatis sudah bergantung penggunaan dari konsumen sendiri. Mm-mm. Iya. Nah, oke. Nah, Mas kan tadi kan bilang kan ini bisa pembayarannya kredit ya? Bisa bisa cash, bisa kredit. Kalau kredit itu melalui apa, Mas? Oke, jadi kalau untuk Kawasaki yang bekerja sama itu ada yang paling leading itu ada pihak pembiayaan Adira, ada juga WOM dan Invi, dan kita juga ada Mandala. Jadi ada 4 leasing. Sedangkan untuk yang melalui bank itu ada Mandiri Finance dan BCA Finance. Kita juga untuk wilayah Bandar Lampung bisa juga mengajukan kredit melalui Pegadaian. Oh, gitu. Nah, kalau kredit ini dia bisa sampai tenor hingga berapa lama, Mas? Untuk kredit kita mulai dari 1 tahun sampai 3 tahun. Jadi ada beberapa pilihan seperti 12 bulan ataupun 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Tapi kita juga bisa pilih bergantung bulan yang kita inginkan. Misal hanya ingin 3 bulan atau 14 bulan, nanti direkomendasikan ke pihak pembiayaannya. Jadi nggak harus angka genap, misalnya dari tahun nggak, kita bisa juga 9 bulan juga bisa. Iya. Oh ya Mas, tadi itu ada yang lupa saya tanyakan Mas ya. Jadi orang itu kan kalau beli motor itu yang dikhawatirkan itu adalah motornya keamanannya Mas. Dicuri gitu ya. Itu yang dikhawatirkan kan pencurian kendaraan bermotor itu kan lagi marak banget ya. Nah ini gimana Mas dari sistem keamanan si motor ini Mas? Kalau untuk keamanan untuk KLX itu lebih ke alarmnya bagaimana sih Mbak? Apa keamanan pada saat kita mengantar? Mm-mm. Iya. Gimana ini untuk keamanannya itu? Oke, jadi kalau untuk keamanan motor saat kita mengantar itu pada saat mengantar apabila ada kendala atau terjadi sesuatu kepada motor itu 100% tanggung jawab dealer. Tapi kalau misal dia udah selesai setelah terima dan ada kecacatan karena penggunaan tersendiri oleh konsumen, maka itu akan ditanggung tersendiri oleh konsumen. Sedangkan untuk kalau terjadi dicuri itu kalau untuk pembelian cash tidak ada dana apa seperti penolong dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk kredit itu ada asuransi dari pihak pembiayaan itu sendiri dengan cara sistem yang berbeda-beda dan itu pihak pembiayaan yang dipakai. Sedangkan untuk mana motor Kawasaki sendiri itu bagian kunci stangnya dia lebih kuat karena udah banyak yang terjadi yang datang ke dealer untuk dandan di bagian kontak motornya
itu banyak lebih dia lebih baik rusak daripada kunci stangnya lepas gitu. Jadi lebih kuat untuk di bagian kunci seperti itu Mbak. Iya. Nah Mas, motor ini sudah dilengkapi ini nggak Mas? Mungkin kayak semacam alarm gitu, ada nggak? Belum Mbak. Jadi kalau alarm dia pasang sendiri, dan di pihak dealer juga menyediakan bisa pasang alarm namun terkena biaya tambahan kembali. Iya. Nah Mas, ini kan motor baru ya, dari bulan apa nih Mas motor ini? Untuk motor ini dia yang sebenarnya kalau 230 udah lama ya Mbak yang keluar. Yang seri ini dia baru keluar itu dari bulan Maret baru keluarnya. Maret, masih baru banget ya. Nah ini Mas, ini ada promo nggak Mas untuk motor ini, atau mungkin motor lainnya di Kawasaki lagi ada promo? Oke, jadi kalau untuk promo di bulan Agustus ini terkhusus untuk KLX 230 itu ada cashback sampai Rp2 kalau dia pembelian cash untuk pengurangan utang. Kredit untuk tambahan DP. Misal kalau untuk pembelian cash harga KLX 230 SMT 59500 dipotong 2 juta. Sedangkan kredit misal dia DP-nya 7 juta, jadi cukup store ke dealer itu cukup 5 juta saja. Limit 2 jutanya ditambah dari cashback tadi. Sedangkan untuk motor lain ada cashback seperti KLX 150 itu sekitar 500.000 sampai 1 juta. Sedangkan untuk Ninja-nya bisa sampai 3 juta. Untuk Ninja 2 silinder standar. Iya. Ini promo ini berlaku sampai akhir Agustus ya? Untuk promo kita belum bisa pastikan Mbak, dia berlakunya sampai kapan. Mungkin bisa lebih lama, mungkin dalam jangka dekat. Karena untuk promo ini biasanya selalu berubah-ubah di setiap bulan. Kadang dia tetap, kadang dia bertambah, bahkan terkadang juga mengurang. Iya, jadi sebelum kehabisan promo ya ada baiknya langsung ke dealer ya Mas ya? Langsung ke dealer atau langsung hubungi sales kepercayaan. Ini kan kalau udah ada kita sales kepercayaan, salesnya akan menginfokan kapan ada promo yang memang cashback-nya besar, kapan cashback-nya juga menurun, sehingga kita bisa membeli dengan harga yang sesuai dengan budget kita masing-masing. Oke, iya. Nah nih, kalau mau menghubungi Mas Ferdi ini bisa ke nomor mana? Kalau menghubungi saya bisa langsung datang ke dealer atau bisa juga kunjungi media sosial saya seperti Trada Motor Kawasaki atau Ferdi Kawasaki, seperti di IG juga ada teman Kawasaki, atau langsung di WA juga nggak masalah. Berapa nomor WA-nya Mas? Sekalian dong mau di-share. Jadi kalau untuk nomor WA saya itu 0822 8924 954. Insya Allah aktif 24 jam kalau selain lagi tidur. Konsultasi masalah tepat juga bisa konsultasi masalah pembelian unit sepeda motor. Iya, termasuk kalau bisa konsultasi ya, kalau misalnya mungkin ada kerusakan, ada kendala gitu ya. Bisa tuh, mungkin motornya nggak bisa lagi jalan, mungkin jauh dari dealer, kita juga bisa jemput. Yang penting ada konsultasi tadi. Iya. Nah Mas, itu kan udah dari bulan Maret itu penjualannya berarti sudah ini Mas ya, sudah lumayan meluas ya berarti itu ya, penjualan dari motor ini. Iya, untuk penjualan di Lampung sendiri ya cukup banyak ya untuk 230-nya. Saat ini dari bulan Maret kemarin untuk 230 mungkin sekitar 15 sampai 20 unitan. Itu tapi lebih banyak ke daerah kabupatennya. Sedangkan untuk daerah itu masih banyak yang supermoto yang masih cc 150. Karena untuk 230 juga nggak bisa terlalu banyak sehingga untuk penjualan karena ada batasan unit yang di setiap provinsi, jadi produknya nggak banyak. Mungkin dalam 1 bulan kita hanya kebagian 4 unit, gitu kan, hanya kebagian 3 unit, paling banyak mungkin 6 unit dalam 1 bulan. Ya tapi nggak apa-apa sih Mas, itu kalau misalnya unitnya terbatas kayak gitu ya, kalau kita punya motor itu kan jadinya kan motor kita kan beda dari motor lainnya, bener nggak? Iya. Nggak ada yang nyamain gitu. Iya, karena satu produknya masih baru, kedua ada jatah dari pusat, setiap provinsi itu tuh dia ada jatahnya tersendiri, jadi nggak masalah produknya. Iya. Kecuali kalau untuk 150 ya masal ya, produknya banyak. Dalam 1 bulan mungkin penjualan bisa sampai 40 unit per cabang, bahkan bisa lebih.
Sedangkan untuk dealer sendiri kita ada 5 cabang. Itu untuk di Bandar Lampung itu ada STM Gunung Menang, ada STM Ahmad Yani, dan di Kabupaten Krengsung juga ada, di Bandar Jaya, dan di Unit 2 Tulang Bawang. Iya. Oke, baik Mas, sudah detail banget penjelasannya soal motor ini. Sebelum saya tutup, ada yang mau Mas sampaikan? Sebelum saya tutup mungkin sedikit Mbak saya sampaikan, banyak konsumen saat ini pembelian motor yang kena tipu karena ada sistem menit dengan menggunakan SPK. Jadi untuk konsumen berhati-hati apabila ingin booking unit, pastikan itu benar-benar salah Kawasaki, atau kalau ragu bisa langsung datang ke dealer. Sedangkan kalau misal jauh, kalau melakukan SPK atau perspot untuk mengamankan unit harus melalui rekening kantor atas nama PT Sumber Trada Motor. Karena sudah banyak banget orang melakukan SPK namun transfernya ke rekening pribadi sehingga dananya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oh iya. Oke, Mas Ferdi, terima kasih banyak ya Mas ya atas waktunya ya. Ya, terima kasih sama-sama Mbak. Ya, sampai ketemu lagi ya Mas. Oke. Ya, itu tadi obrolan kita bareng dengan Mas Ferdi. Sampai jumpa lagi di Bincang Otomotif berikutnya. Selamat malam.